Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Muhammad Syahrul Amiruddin dengan NIM 2019-51030. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang ada di program studi teknik informatika. Kali ini saya mengambil tema algoritma dan pemrograman komputer. Ketika membaca atau mendengar kata algoritma, sebagian besar dari kita akan beranggapan bahwa kata tersebut berhubungan dengan bahasa pemrograman, ilmu komputer, dan matematika. Yaitu memang benar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan algoritma sebagai cara atau sebagai tuntunan untuk hidup ya. Tapi kita tidak menyadarinya. Lalu apakah algoritma itu? Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu permasalahan tertentu, baik itu khusus maupun umum. Pencetus pertama algoritma adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, yang menurut informasi dari Wikipedia, Al-Khawarizmi adalah seorang pakar dalam beberapa bidang seperti matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai Bapak Aljabar karena telah membuat buku pertamanya, yaitu Aljabar, yang membahas tentang solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat. Dan dari namanya istilah yang akan kita pelajari dalam video ini muncul dari Al-Khawarizmi dan kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris atau algoritm, yang diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Algoritma memiliki 5 ciri yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Menurut Donald E. Knapp, adapun ciri algoritma adalah sebagai berikut. 1. Ada input, yaitu masukan atau permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih input dan masukan. Maksudnya adalah nilai 0 atau lebih input atau masukan. Ciri yang kedua adalah adanya proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir atau inti dari permasalahan tersebut dapat kita selesaikan dengan cara-cara yang sesuai. Lalu yang ketiga, adanya output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Lalu yang keempat, ada instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. Dan ciri yang kelima atau yang terakhir adalah adanya tujuan akhir yang ingin dicapai, yaitu akhir dari program di mana program akan berhenti ketika tujuan terpenuhi atau telah tercapai. Lalu apa sih keuntungan dari algoritma itu atau kelebihan dari algoritma? Mungkin ada beberapa kelebihan dari penggunaan algoritma. Yang pertama, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya, penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Yang kedua adalah notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Lalu yang ketiga adalah apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan yaitu sama atau
karena memiliki algoritma yang sama. Lalu bagaimana cara penulisan algoritma? Ada beberapa cara penulisan algoritma. Salah satunya adalah mungkin lagi ya. Yang pertama adalah structure English, lalu yang kedua ada C-code, lalu yang ketiga ada flowchart. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah structure English atau dikenal dengan sebutan natural language atau dengan bahasa sehari-hari. Dikenal dengan natural language, bahasa sehari-harinya bisa disebut natural language. Natural language merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari natural language adalah bahasa Inggris, namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia, sehingga kita boleh menyebutkannya sebagai structure Indonesia atau SI. SE atau SI. SE adalah structure English atau SI adalah structure Indonesia. Lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai perangkat lunak. Lalu cara penulisan algoritma yang kedua ada C-code. C-code atau tulisan CODE adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program. Sebenarnya, C-code didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya, seperti Visual Basic, 7-Fortran, atau Pascal, PHP, dan C-code yang berbasis bahasa Pascal merupakan C-code yang sering digunakan. Pseudo berarti intisari atau imitasi ya, atau tiruan atau menyerupai, sedangkan code menunjukkan pada kode program. Ya, berarti ya arti dari pseudocode adalah tiruan dari kepada kode program dari algoritma tersebut. Lalu cara penulisan yang ketiga adalah dengan flowchart. Flowchart banyak digunakan pada kalangan mahasiswa dan kalangan dosen, salah satunya juga di UMK ya. Ini flowchart ini adalah hal yang pertama kali diajarkan pada saat kita pertama kali pada saat pertama kali kita belajar tentang teknik informatika. Flowchart atau bagian alir. Flowchart itu disebut dengan nama lain bagian alir atau chart. Adalah skema atau bagan yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk-bentuk notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau bagan untuk memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Untuk lebih memahami contoh algoritma, berikut ini saya berikan contoh sebuah algoritma yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan. Salah satunya adalah algoritma membuat teh. Dalam membuat teh itu terdapat urutan-urutan yang harus kita lakukan jika kita ingin meminum sebuah teh. Yang pertama adalah tentunya kita harus mempunyai tehnya terlebih dahulu. Lalu kita juga mempunyai air panas, siapkan gula, dan siapkan secangkir untuk tempat teh. Oke, pertama-tama kita membuat sebuah teh. Kita membuka bungkus teh tersebut dan kita menuangkannya di cangkir tersebut. Dan lalu kita kasih gula, air panas, dan kita aduk dan selesai. Itu
cuma salah satu cara dari satu orang untuk membuat sebuah teh. Tetapi seseorang dapat melakukan cara yang berbeda karena memiliki algoritma yang berbeda juga, tetapi akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu dengan sebuah teh. Itulah hal yang disebut dengan algoritma. Algoritma adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu, apa itu pemrograman komputer? Beberapa tahun belakangan ini, pemrograman komputer menjadi semakin populer. Para mahasiswa jurusan teknik informatika atau ilmu komputer atau yang berkaitan dengan komputer banyak yang ingin mendapatkan pekerjaan di perusahaan teknologi impian seperti Google, Facebook, Apple, Twitter, dan lainnya. Lalu apa itu pemrograman komputer? Jika mahasiswa sadar, zaman sekarang banyak mahasiswa yang memiliki impian untuk bekerja di sebuah startup. Sederhananya, pemrograman adalah proses membuat program di komputer. Pembuatan program ini bisa berupa website, software, aplikasi, Android, dan sebagainya. Pemrograman dimulai melalui beberapa tahapan, yaitu seperti tulis-menulis, menguji, merevisi, mengevaluasi, serta pengujian kembali. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan terus-menerus sampai program sesuai keinginan atau sesuai tujuan pembuatan. Lalu ada beberapa jenis pemrograman tersebut. Ada beberapa jenis pemrograman. Salah satunya adalah website. Lalu yang kedua adalah membuat aplikasi atau desktop. Untuk web sendiri dapat dibuat dengan beberapa tools. Salah satunya adalah CSS, HTML, PHP, JavaScript, JSP, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada sistem operasi. Lalu apa fungsi dari pemrograman? Pemrograman memberikan instruksi pada komputer sehingga manusia dapat memerintah mesin secara spesifik. Lalu apa yang harus dilakukan? Sebagai media komunikasi antar manusia dan dengan komputer, bahasa pemrograman memungkinkan komputer memproses data sesuai jalurnya, atau jalurnya harus sistematis yang dibuat oleh penerjemah atau si programmer tersebut. Bahasa pemrograman juga membuat mesin lebih mudah digunakan untuk mengurangi pekerjaan manusia. Banyak bahasa pemrograman yang bisa kita pelajari selama menempuh kuliah ini atau secara otodidak. Salah satunya adalah C++, bahasa C, lalu ada PHP, ada Visual Basic, Java, dan lain-lain. Mungkin sekian dari video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.